Tidak ada karyawan yang salah, yang ada adalah leadernya yang salah. Tahukah teman-teman, banyak orang yang hobinya tuh menyalahkan, apalagi pimpinannya menyalahkan karyawannya. Wah, karyawannya nggak bisa nih, karyawannya bleek nih, karyawannya begini, dan itu ibaratnya drama-drama di perusahaan. Nah, tetapi sebetulnya banyak orang yang merasa dirinya pintar, padahal juga dia bleek atau memang nggak bener gitu ya. Nah, itulah terjadi, akhirnya saling menjatuhkan satu sama lain antara karyawan dan pimpinannya. Nah, kemudian bagaimana cara solusinya? Dan pimpinannya ini juga merasa, wah, gue kan pimpinan, harus gue yang ngikutin sama saya gitu ya. No, bukan. Seharusnya adalah kita harus sama-sama meningkatkan diri. Dan pimpinan juga harus tes cermin, apakah saya benar ataupun salah. Nah, banyak terjadi orang ya tidak melihat bahwa dirinya ini adalah cerminan dari suatu perusahaan. Maka yang paling penting adalah leadernya harus memberikan leadership-nya sangat bagus. Kalau misalnya leadership-nya tidak bagus, maka perusahaan ini juga akan tidak berkembang gitu ya. Sehingga pimpinannya, leadernya harus diberikan informasi atau ilmu baru. Sehingga, oh ternyata betul, ternyata bukan hanya karyawan yang salah, tetapi pimpinannya nggak bisa memberikan arahan mau kemana tujuan goals-nya. Untuk itu, teman-teman semuanya, ataupun kita punya leader atau punya manajer, pimpinannya harus kita berikan edukasi. Dalam satu pelajaran, apa yang dipelajari? Yang pertama harus punya goal dulu, visi dulu, mau kemana perusahaan ini untuk berlanjut gitu ya. Kalau hanya sekedar ya sudah yang penting lanjut aja lah perusahaan, no, enggak. Kita harus punya goal dulu, punya visi dulu. Visi kita apa? Perusahaan terbesar, terbaik, yang paling menguntungkan gitu ya. Dalam misalkan di ternak properti gitu ya, perusahaan yang terbesar edukasi properti nomor 1 di Indonesia gitu ya, visinya. Nah, misinya memberikan terbaik untuk fasilitas dari orang yang nggak bisa jadi bisa, dari yang nggak ngerti sama sekali tentang dunia properti jadi bisa ngerti, dari yang nggak punya rumah jadi punya rumah, dari yang punya rumahnya 2 jadi 4 dan seterusnya. Dan itu dibedah dari masa ke masa. Kenapa dari masa ke masa? Setiap kita 1 tahun ini kalau kita tidak tercapai berarti kita ada evaluasi apa. Nah, sehingga kedepannya harus benar-benar kita evaluasi jauh lebih baik lagi sesuai dengan visi kita hari ini. Nah, apakah visi harus dirubah-rubah? Enggak. Visi itu tetap dipatenkan, tetapi kita cari cara supaya kita itu bisa mencapai apa yang benar-benar kita inginkan. Nah, yang ketiga adalah culture atau budaya. Budaya ini sangat-sangat penting. Contohnya, ketika misalnya masuk kantor, kita harus punya budaya. Selamat pagi atau greeting, terus harus menyenangkan, harus ceria, harus komunikasi, terus kemudian tidak boleh yang namanya cemberut gitu ya, karena ada masalah sama keluarganya, sama temannya, atau mungkin punya utang, akhirnya dia cemberut, dan atau mungkin tersinggung sama temannya, akhirnya cemberut. Nggak bisa. Di kita atau di punya perusahaan itu wajib punya culture. Nah, culture itu membuat suasana kerja menyenangkan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah harus punya yang namanya SOP. Apa itu? Standar Operational Procedure. Jadi ketika job desk divisi A, marketing, contoh, harus punya database, kemudian harus punya database, harus follow up pertama gimana kata-katanya, follow up kedua gimana kata-katanya, kalau belum closing juga, follow up yang ketiga gimana kata-katanya, bikin template. Nah, sehingga harus punya namanya SOP. Dan yang kelima adalah harus punya KPI, Key Performance Indicator. Nah, KPI ini membuat kita bisa melihat bahwa orang itu layak nggak untuk kita naikkan tingkat atau memang lebih baik di-cut gitu ya. Sehingga produktivitas itu terkait dengan penghasilannya. Jadi teman-teman semuanya, yuk kita budayakan harus ada visi, misi, kemudian culture-nya, habis itu SOP-nya, dan yang terakhir adalah KPI. Saya doakan di tahun 2023 teman-teman semuanya bisnisnya semakin lancar, dahsyat luar biasa, dan terus bertumbuh, dan yang paling penting adalah bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Terima kasih, saya Dimas Ananto, semoga bermanfaat, salam mantap.